Ayahku adalah dewa perang. Bab 419. Awalnya, sepertiga orang mempertaruhkan ribuan pasukan untuk menang, tapi sekarang luar biasa, dan dengan cepat merosot menjadi seperempat. 1/5, 1/6, 1/7, hampir 1/10. Lu Feixia memandang Guan Qianjun di sampingnya dengan kebencian, bahkan dengan perasaan bahwa tidak ada yang lebih menyedihkan daripada kematian. Dia berkata, "Guan Qianjun, aku akhirnya mengerti. Kamu hanya membenciku dan ingin mengambil kesempatan ini untuk mengusirku, kan? Berikan aku kepada orang lain, bersama dengan anakmu di dalam perutku. Berikan semuanya kepada orang lain. Wanita bodoh." Guan Qianjun mengerutkan kening dan menegur tanpa ampun, "Apakah kamu pikir kamu memiliki payudara besar dan tidak punya otak?" "Saya." Lu Feixia mengertakkan gigi dan ingin menghajar pria di depannya sampai mati. "Dan dia bilang aku punya payudara besar dan tidak punya otak." Namun, ia tetap marah saat teringat Guan Qianjun pernah memarahinya seperti ini sebelumnya, namun ternyata. Jadi aku tidak berani marah lagi dan hanya mengangkat kepalaku tinggi-tinggi. "Ada apa dengan payudara besarku? Aku punya payudara besar dan aku bangga karenanya. Bukankah kalian semua menyukai ini? Pokoknya, ini bisa dianggap memuji separuh diriku dan merusak separuh lainnya dariku. Aku, hanya itu yang tidak kuakui." Guan Qianjun terkejut beberapa saat dan mau tidak mau mengulurkan tangannya untuk menarik pipinya. "Aku pergi." "Seberapa tebal wajah ini?" Lu Feixia tersipu dan bertanya, "Lalu mengapa kamu mengatakan bahwa aku memiliki payudara besar dan tidak punya otak?" "Sudah jelas." Guan Qianjun merentangkan tangannya, "Kamu tidak percaya padaku lagi." Lu Feixia menatapnya dalam-dalam, lalu mengertakkan gigi dan berteriak, "Oke, Guan Qianjun, coba saya lihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Sudah kubilang, jika kamu menjualku." Dia menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan dominan, "Setelah saya menghitung uangnya untuk Anda, saya akan terus menghitung berapa banyak tulang yang Anda miliki." Guan Qianjun mengangguk dan berkata dengan berani, "Oke." Kemudian dia menyemangati, "Ngomong-ngomong, bukankah Anda mengambil kesempatan ini untuk bertaruh? Kebanyakan orang bertaruh pada Huang Jianfeng untuk menang. Jika Anda bertaruh pada saya, Anda pasti akan menang banyak, mungkin ratusan juta." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah pengawal Lu Feixia dan berkata dengan tegas, "Jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda keuntungan apapun. Berapa banyak uang yang Anda miliki, bertaruh pada saya untuk menang. Jika Anda menyimpannya, Anda akan memenangkan banyak uang." Para pengawal itu tertawa dan memfitnah, "Apakah mereka menganggap kami bodoh?" Lu Feixia tidak berperasaan dan menatap dingin pengawal yang dibawanya. "Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Lao Guanku? Aku memintamu untuk bertaruh padanya untuk menang, jadi silakan. Bukankah gajimu baru saja keluar? Satu orang dibayar lebih dari 20.000 yuan, dan lebih banyak lagi harus 30.000 menjadi 40.000 yuan. Semuanya dipertaruhkan. Penderitaannya sendiri tidak sebaik penderitaan orang lain." Beberapa pengawal tidak bisa berkata-kata. Tapi Nona Lu selalu mendominasi, dan tidak baik membuatnya tidak bahagia. "Saya harus menghabiskan gaji sebulan untuk bertaruh Qianjun menang. Oh, sudah berakhir, sudah berakhir. Gaji saya yang hampir 25.000 yuan hilang. Saya bahkan belum sempat mengirimkannya pulang. Anakku akan masuk sekolah dasar mulia, dan sudah waktunya menggunakan uang. Sekarang sudah berakhir, dan dia harus meminjamnya dari seseorang. Guan Qianjun ini benar-benar tipuan. Jika dia menipu wanita itu akan menipu kita. Saya merasa seperti saya tidak akan menjadi lebih baik untuk waktu yang lama." Mendengarkan keluhan para pengawal, Lu Feixia merasa lebih baik tanpa alasan. Setengah jam kemudian, Huang Jianfeng dan timnya menyelesaikan penelitian dan diskusi mereka. Pada akhirnya, semua orang dengan suara bulat menyetujui dan mengunci batu kasar 0,59. "Saya terlalu fokus dan gugup sekarang. Lagi pula, jika saya kalah, itu akan menjadi 10 miliar. Jika saya menang, semua impian saya akan menjadi kenyataan." Jadi Huang Jianfeng sangat fokus. Setelah memilih batu kasar tersebut, dia menyadari bahwa Guan Qianjun telah lama berakhir. Guan Qianjun, yang telah lama menyelesaikan pekerjaannya, masih memilih sebuah karya. Bagaimana saya mengatakannya? Setelah lama menatap batu kasar 0,28, Huang Jianfeng akhirnya tertawa terbahak-bahak, "Ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuan Guan, maafkan saya atas batu mata kasar ini. Bagaimana haruskah saya menjelaskannya?" Petik 2.
Ini benar-benar sederhana dan bersahaja, hahaha. Setelah mengatakan itu, Huang Jianfeng tersenyum seperti orang gila. Hal itu membuat semua orang di sekitarnya, termasuk tim ahlinya dan para tamu di sekitarnya, tertawa terbahak-bahak. Terlebih lagi, dia terjatuh ke tanah sambil memegangi perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Deskripsi Tuan Huang sangat menghibur dan bersahaja. Bukankah itu hanya sampah? Aku hanya bertanya-tanya, siapa yang membawa batu kasar ini? Tapi tidak, ini entah seseorang dengan sengaja membuat masalah, atau mereka mengambilnya secara tidak sengaja. Ini benar-benar sepotong batu sisa. Dilihat dari penampilannya, itu benar-benar sampah. Berdasarkan penglihatanku selama 40 tahun, aku yakin batu kasar ini bahkan tidak dapat ditemukan dalam warna hijau bulu angsa. Memang batu kasar 028 terlalu polos dan bersahaja. Betapapun bagusnya batu kasar itu lebih baik dari itu. Bata. Lu Feixia awalnya melihat sekeliling dan merasa ada yang tidak beres dengan batu kasar itu, tetapi bagaimanapun juga, dia hanya setengah kenyang, dan dia merasa Guan Qianjun memang memiliki beberapa kemampuan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang saya mendengar semua orang mengejeknya. Dia tidak pernah mengatakan apapun dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Saya hanya ingin menangis. Guan Qianjun tersenyum tipis, bagaimana sekelompok orang biasa mengetahui apa itu batu takdir. Semua orang tertawa. Huang Jianfeng menunjuk ke arahnya dengan gembira, Guan Qianjun, aku baru menyadari bahwa kamu sangat lucu. Bersiaplah untuk memberiku porselen biru dan putih. Tinggalkan kota Yunhai. Beri aku Nona Lu. Setelah mengatakan itu, dia berhenti memanggilnya, Tuan Guan. Saya sangat bangga pada diri saya sendiri. Bosnya memeras otak untuk mendapatkan kembali porselen biru dan putih itu, tetapi dia tidak menyangka bisa mendapatkannya kembali sendiri. Huang Jianfeng sama sekali tidak meragukan integritas Guan Qianjun. Lagi pula, Lu Feixia juga terlibat. Begitu banyak orang yang menonton. Guan Qianjun tidak berkata apa-apa, memandangnya seperti orang idiot. Penampilan ini membuat Huang Jianfeng marah. Dia melambaikan tangannya, buka batunya. Guan Qianjun, kamu mungkin beruntung ketika kamu melihat bahwa batu-batu itu adalah batu kasar palsu sebelumnya. Jika tidak, kamu hanya dapat melihat penyamarannya dan bukan yang asli. Sekarang, izinkan aku menunjukkan kepadamu seperti apa aslinya. Batu pemotong telah diletakkan di atas panggung, dan pemotong otomatis profesional kelas atas telah dibawa masuk. Sambil menyemprotkan air untuk mencucinya, batu kasar 059 yang dipilih oleh Huang Jianfeng dipoles hingga bagian dalamnya terlihat secara bertahap. Tiba-tiba, semua orang berteriak kaget dan cemburu. Ya Tuhan! Warnanya hijau. Super hijau. Pasti hijau kekaisaran. Belum hilang. Melihat warna hijau itu seperti melihat laut. Semakin dalam air laut, semakin gelap warna birunya, dan semakin dalam hijaunya, semakin cerah warna hijaunya. Ini hijau kekaisaran. Kaisar hijau, 99% dari area yang luas adalah hijau yang sama, dan tidak ada kekurangan. Ya Tuhan! Indah sekali. Ini adalah bagian hijau kekaisaran terindah yang pernah saya lihat. Seperti yang diharapkan semua orang, mesin pemotong membutuhkan waktu hampir setengah jam untuk benar-benar memoles batu kasar seukuran bola basket tersebut. Warna hijau di dalamnya jarang ada di dunia. Ukurannya kira-kira sebesar bola sepak, dan semuanya berwarna hijau imperial. Batu kasar ini dijual 150 juta. Lihatlah bagian hijau kekaisaran ini, nilainya setidaknya 3 miliar. Jika dipoles menjadi berbagai perhiasan, pasti nilainya lebih dari 5 miliar. Seseorang berteriak, Tuan Huang telah menghasilkan banyak uang. Bab 420. Bukankah itu hanya menghasilkan banyak uang? Tapi yang paling dipedulikan Huang Jianfeng bukanlah ini. Dia memandang Guan Qianjun dengan penuh kemenangan. Jadi Pak Guan, sekarang giliran Anda untuk batu kasar nomor 28. Batu kasar Anda yang super, sederhana dan harganya hanya 20 jutaan. Pasti bisa membuat kita kaget bukan? Hahaha. Dia tidak bisa menahan tawa lagi, menyebabkan tawa yang intens di sekelilingnya. Setiap orang penuh ejekan. Selain Lu Feixia, orang yang paling ingin menangis saat ini juga adalah beberapa pengawalnya. Lubang. Benar-benar jebakan. Benar-benar jebakan. Gaji 20.000 hingga 30.000 yuan terbuang sia-sia dan Anda masih bisa mendengar suaranya. Jika kalah seperti ini, yang terdengar hanyalah suara patah hati. Batu kasar 028 itu kira-kira berukuran sama dengan batu 0.
59. Guan Qianjun tersenyum tipis, itu hanya sepotong hijau kekaisaran. Apa yang bisa dibanggakan? Lihat milikku, itu jauh lebih berharga daripada milikmu. Dia melambaikan tangannya, Tuan, buka batunya. Tuan yang memotong batu dengan malas membawa No. 28 ke meja potong, menepuknya, dan mencibir, saya telah memotong lebih dari 20.000 batu kasar dalam hidup saya, dan yang ini pasti yang terburuk. Memintaku memotongnya sungguh menghina. Ada lagi ledakan tawa di sekitar. Bahkan mereka yang memasang taruhan mulai mengumpulkan uang, tetapi tidak banyak, kebanyakan orang bertaruh pada Huang Jianfeng untuk menang. Wajah Huang Jianfeng penuh dengan ejekan, Tuan Guan, tidak peduli seberapa kuatnya Anda harus menyerah kali ini. Bahkan ahli pemotongan tidak terlalu memikirkan Anda, mengapa Anda sedikit? Apa artinya kamu tidak akan bisa bertahan jika kamu melakukan kesalahan? Tim ahlinya bahkan lebih sinis lagi, mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat orang sebodoh itu. Lu Feixia tersenyum pahit, Guan Qianjun, saya akan menghitung uang yang Anda bayarkan untuk menjual saya. Huang Jianfeng berkata sambil tersenyum, Nona Lu, Anda salah. Alangkah baiknya jika dia benar-benar bisa menjual Anda, tetapi dia kehilangan Anda dan tidak dapat menghasilkan 1 sen pun, hahaha. Perutku sakit karena tertawa. Tiba-tiba, Tuan yang membuka batu itu berteriak histeris. Tiba-tiba, semua orang ketakutan dan menoleh. Segera setelah itu, satu demi satu berseru. Seruan yang luar biasa. Seruan yang mengejutkan. Satu demi satu, mata mereka sangat lebar dan bola mata mereka melotot. Satu demi satu, mereka sepertinya tiba-tiba tercekik, tidak bisa mengeluarkan suara setelah berseru. Di mata mereka, sebenarnya, cemerlang. Cahaya warna-warni dan redup mengalir dari tangan ahli pemotong batu. Lebih khusus lagi, mengalir dari batu kasar No. 28. Melihat. Di antara warna hijau, seekor burung phoenix merah muda tiba-tiba muncul. Burung phoenix ini menyelam jauh ke dalam warna hijau tua, seperti aslinya. Sekalipun sebagian darinya belum muncul, ia sudah mempesona dan menyenangkan untuk dilihat. Untuk sementara, dari mulut penilai batu paling senior yang hadir, 5 kata bergumam, Guanyin. Cheng Xiang. Hijau. Menurut legenda di dunia batu giok, Guanyin Green adalah hijau teratas, lebih unggul dari Imperial Green dan Emerald. Mengapa disebut Guanyin hijau? Dikatakan bahwa hanya warna hijau yang paling dalam yang memenuhi syarat untuk dibuat menjadi botol giok di tangan Guanyin. Dikatakan juga bahwa hijau Guanyin adalah hijau yang telah diberkati oleh Bodhisattva Guanyin dan memiliki efek paling efektif dalam menangkal kejahatan roh. Banyak orang kaya yang berbondong-bondong membeli jenis sayuran ini. Dijual per gram, dan 1 gram harganya lebih dari 2 juta. Air mata Guanyin yang terbuat dari Guanyin hijau beratnya tepat 1 gram. Ada harganya tapi tidak ada pasarnya. Di pasar gelap, setidaknya bisa dijual dengan harga 3 juta. Terlebih lagi, ternyata itu membawa keberuntungan. Yang disebut keberuntungan berarti memiliki batu giok merah muda yang melengkapi warna hijau terdalam dan menciptakan keberuntungan. Konon juga batu giok merah muda yang terdapat pada Guanyin Green akan terus berkembang seiring berjalannya waktu hingga berubah menjadi burung phoenix. Ini hanyalah legenda, tidak ada yang pernah melihat Guanyin dalam warna hijau keberuntungan. Tetapi, sekarang, melihatnya, Guanyin berwarna hijau keberuntungan. Ya Tuhan! Guanyin berwarna hijau keberuntungan. Pasti itu. Aku tidak pernah menyangka bisa melihat legenda itu seumur hidupku. Kelihatannya biasa saja, seperti puing-puing, tapi dunia di dalamnya begitu besar. Luar biasa. Ya Tuhan. Aku tidak tahu kenapa, aku sangat bersemangat sampai ingin menangis. Banyak orang yang hadir tiba-tiba berlutut ke arah batu giok itu. Bahkan Tuan yang membuka batu itu pun berlutut sambil mengepul dan bersujud 3 kali berturut-turut. Dia bergumam, Bodhisattva Guanyin sangat penyayang dan penyayang. Mohon maafkan murid ini karena tidak sopan. Saya tidak tahu bahwa inkarnasi Anda tersembunyi di dalam batu ini. Saya hanya menyatakan ketidakpuasan saya. Saya pantas mati. Murid pantas mati. Jika kamu tidak mengenali Guanyin Green, kamu tidak layak lagi membuka batu. Kamu adalah karya terakhirku. Kebanyakan orang yang membuat batu giok percaya pada agama Buddha. Ketika mereka melihat Guanyin hijau yang penuh keberuntungan, yang melambangkan legenda batu giok terbesar, muncul secara tak terduga, mereka secara alami segera berlutut dan sangat saleh. Bahkan mereka yang tidak percaya pada agama Buddha pun mau tidak mau harus berlutut dan berdoa dengan berbagai cara ketika melihat pemandangan ini. Huang Jianfeng tercengang.
Kegembiraan dan kesombongan barusan hilang. Guanyin. Cheng Xiang. Hijau. Ini. Apakah ini lelucon internasional untukku? Kali ini gilirannya menangis. Sebuah kata terngiang di telinganya, tidak, menurutku itu antar bintang. Kemudian, sosok yang bangga mengusap bahunya dan berjalan menuju panggung. Saya mengambil potongan hijau Guanyin yang menguntungkan dan melihat sekeliling dengan puas. Orang-orang yang berlutut mengangkat kepala dan memelototinya. Tepat ketika ahli pemotong batu di sebelahnya hendak memarahinya karena bersikap kasar, Guan Qianjun berkata dengan ringan, karena kebijaksanaan unik saya mengundang Guanyin ini untuk menunjukkan hijau keberuntungan. Kalian semua harus tutup mulut. Nona Guanyin sangat mengagumiku. Lalu, semua orang terdiam lagi. Saya benar-benar melihatnya. Guan Qianjun meletakkan jarinya di kaki burung phoenix merah muda dan menggoyangkannya sedikit. Burung phoenix berubah menjadi bayangan merah muda dan terbang keluar, berayun dengan santai di udara sebelum kembali ke batu giok. Guanyin muncul. Burung phoenix adalah penjelmaan dari bodhisattva Guanyin. Burung phoenix terbang berkeliling dan membawa keberuntungan bagi yang melihatnya. Terima kasih bodhisattva Guanyin karena mengizinkan kami melihat perwujudannya. Ya Tuhan, sungguh keajaiban. Guan Qianjun ini sangat kuat. Mungkinkah dia seorang bodhisattva juga? Pria saleh itu menganggap Guan Qianjun sebagai dewa dan terus bersujud. Faktanya, dewa perang tertinggi yang nakal itu hanya memainkan tipuan buta. Memang ada Guanyin hijau yang penuh keberuntungan di dunia, tapi itu hanyalah karya alam yang ajaib. Memang penuh aura, tapi tidak ada hubungannya dengan bodhisattva Guanyin. Sambil memegang Guanyin hijau keberuntungan di satu tangan, dia berjalan kembali ke Lu Feixia dan melemparkannya padanya. Lu Feixia berteriak ketakutan dan segera menangkapnya. Dia hampir gagal menangkapnya, menyebabkan batu giok yang tak ternilai itu jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Meski hanya sebesar sepak bola, namun jauh lebih berat dari sepak bola. Selain itu, nilainya mungkin tidak sebanding dengan gabungan semua bola di dunia. Dia berteriak dengan marah, "Hei, kawan. Apa yang harus saya lakukan jika rusak?" Dia berteriak, tapi suaranya penuh cinta dan kegembiraan, serta sedikit rasa bersalah. Orang ini luar biasa. Bersambung.